Dan saudara, saya masih terus mencoba menghubungi Polrestabes Bandung, Jawa Barat terkait dengan peristiwa ini. Tapi saya akan menuju ke Komnas HAM. Sudah ada Khairul Anam di sana. Bagaimana bisa pembelian terhadap tahanan dilakukan, tahanan lain terjadi di Polrestabes. Bung Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Mendengar saya jelas? Saya akan coba menghubungi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Bung Khairul Anam. Bung Khairul Anam? Iya. Iya, Anda bisa jelas mendengar saya, sempat terputus tadi. Kami coba terus menghubungi Polrestabes Bandung, Jawa Barat, namun belum ada respon sampai saat ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, banyak yang geram terhadap tindakan Ferdian Paleka melakukan prank atau gurauan yang direkam melalui YouTube channelnya ya, lalu kemudian membuat perundungan terhadap transpuan yang memberikan kotak mie instan berisi sampah. Namun belakangan ketika ia tertangkap dan ditahan di Polrestabes Bandung, Jawa Barat, ia kemudian dibully oleh tahanan lain. Ini sikap publik terbelah. Ada yang tetap geram, ada juga yang kemudian menaruh iba. Bagaimana kemudian Komnas HAM melihat kasus ini? Iya, tadi saya putus-putus, saya cuma dengar pertanyaan yang terakhir. Iya, silakan. Tapi saya bisa menangkapnya begini. Iya, kalau soal geram di peristiwa Ferdian ini yang melakukan pelecehan, merendahkan martabat, ya tidak hanya kepada teman-teman transpuan, tapi juga kalau lihat videonya itu juga ada anak-anak, itu kami juga geram. Itu tindakan yang benar-benar merendahkan martabat manusia. Tapi siapapun itu ketika dia dalam proses hukum juga punya hak. Salah satu haknya yang dilindungi oleh hukum kita, oleh instrumen hak asasi manusia adalah perlakuan yang juga tidak boleh direndahkan martabatnya. Gitu. Jadi di sisi yang lain kita memang mengecam apapun alasan dan bentuk perilaku Ferdian melakukan prank tersebut terhadap transpuan dan terhadap anak-anak. Yang kedua, apapun alasan perilaku yang Ferdian dapatkan di dalam tahanan itu juga salah. Gitu. Ini sama-sama merendahkan martabat. Gitu. Nah, di titik ini sebenarnya ada yang menarik. Yang menarik begini. Iya. Ini mengingatkan pada Ferdian dan teman-temannya atau YouTuber yang lain atau kita semua bahwa perilaku merendahkan martabat itu musuh kita bersama. Gitu. Sehingga siapapun yang jadi korban merendahkan harga dirinya, kehormatannya, martabat sebagai manusianya direndahkan oleh siapapun, ya perlu kita bela, termasuk Ferdian. Bahwa kita juga mengecam habis-habisan perilaku yang oleh Ferdian terhadap transpuan dan terhadap anak-anak, ya itu pasti. Gitu. Apalagi kalau kita lihat videonya dan sebagainya, itu kan tidak hanya soal merendahkan martabat, tapi itu membangkitkan stigma, mengundang fobia, dan mengundang kekerasan berikutnya terhadap teman-teman transpuan. Itu keras banget apa yang dilakukan oleh Ferdian. Tapi ketika Ferdian berada dalam proses hukum, hak-hak dia ya harus kita lindungi. Jadi martabat bangsa ini jangan direndahkan oleh perilaku yang sama-sama tidak bermartabat. Gitu. Anda mau menilai bahwa kalau seandainya geram terhadap Ferdian, maka itu akan diwakili oleh pengadilan hukum dengan seberat-beratnya, misalnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tapi kemudian ia tetap memperoleh hak-hak dimanapun ia berada, apakah di tahanan polisi, apakah nanti tahanan di kejaksaan, atau nanti di tahanan di lembaga pemasyarakatan. Iya, begitu. Jadi karena kita menjadi negara hukum, ya kan, wajah martabat bangsa kita itu ya wajah penegakan hukum itu sendiri. Ketika penegakan hukum itu tidak bermartabat, ya apa bedanya kita dengan para penjahatnya? Itu filosofi dasar kenapa di hak asasi manusia, ill treatment, istilahnya gitu, degrading ill treatment, inhuman degrading treatment itu memang dilarang. Karena penegakan hukum harus juga menjaga kehormatan manusia. Nah, itu yang harus kita jaga bareng-bareng, bahwa kita semua bersepakat apa yang dilakukan oleh Ferdian adalah kejahatan yang juga sangat mendasar. Ya kan, sekali lagi saya ingatkan bahwa kejahatannya tidak hanya soal merendahkan martabat loh. Dalam konteks transpuan itu dia bisa mengundang stigma, bisa mengundang fobia, bisa mengundang kekerasan berikutnya. Itu malah triple gitu. Mengundang kekerasan berikutnya maksudnya seperti apa, Bung Khairul? Kalau kita
kalau kita mendengar penjelasan Ferdian ya, entah ini setelah atau sebelum, tapi kalau saya melihat di sosmed yang beredar itu kan setelah kejadian dia bilang ini karena mereka waria, karena mereka tidak patuh dan lain sebagainya. Itu kan mengundang mereka menjadi sasaran kekerasan oleh kelompok orang berikutnya. Dan itu dalam konteks yang lain itu yang disebut sebagai persekusi gitu. Dan ini memang harus kita kecam banget gitu. Ini adalah kejahatan yang bisa berlanjut, kekerasan yang bisa berlanjut. Gitu. Apalagi yang memiliki viewers yang cukup banyak bisa diikuti oleh yang lain, ya. Apalagi problem yang sangat mendasar begini dijadikan bahan olok-olok gitu. Jadi intensinya itu ada. Jadi kejahatan itu ini kalau dalam konteks hak asasi manusia intensi untuk melakukan tindakan kekerasan, stigmatisasi, ya kan? Itu muncul dalam perangnya Ferdian. Itu keras sekali dalam konteks hak asasi manusia. Saya sebentar geser ke Bung Benny Nurhadi, Komisioner Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Bung Benny, tentu ada catatan di sini. Kenapa kemudian ada video yang berasal dari dalam lingkup tahanan? Tentu ini menjadi pertanyaan. Anda punya data terkait ini dari Polrestabes Bandung misalnya? Saya data sih belum ada. Belum punya data saya. Tapi bahwa ada video di dalam itu pertanyaan, betul? Ya, itu pertanyaan kita juga. Karena ketentuannya jelas kan. Kalau kita baca Perkap 4 2015, itu di pasal 33 ya. Satu, mengenai perbuatan onar. Kedua, bahwa alat-alat itu kan memang sudah dilarang dari awalnya, ada ketentuannya dilarang kok itu. Cuman kalau memang kita membaca Perkap itu tidak ada sanksinya. Artinya bahwa itu kembali kepada atasannya menghukum, jadi gitu ya. Karena apa? Kewajiban penanggung-jawaban siapa yang ada di situ kan sudah jelas. Secara aturan sudah ada. SOP sudah ada. Ya kan? Itu kan tahanan titipan dari penyidik kan. Iya. Bagaimana cara perlakuannya sudah ada. Memang di dalam Perkap itu selalu dalam pertimbangannya ada bahwa mengenai hak asasi manusia sebagai orang yang ditahan ini tetap harus dilindungi. Bagaimana perawatannya. Itu jelas. Tapi kan yang terjadi ini kan jadi tanda tanya juga dari kita Kompolnas juga ada tanda tanya juga. Artinya begini loh. Nomor satu, itu sudah bisa diselundupkan si HP itu, ya kan. Kedua, peristiwa itu kan tentu kalau ada suara, apalagi kalau saya lihat itu rekamannya agak malam gitu ya. Tentunya kan tidak diam-diam, tidak sepi-sepi gitu loh. Lalu penjaganya kemana, pengawasnya kemana gitu loh. Masa dia nggak bisa dengar kalau ada orang lagi persekusi di dalam, ya kan? Apa yang Anda simpulkan di sini? Ada sebuah kesengajaan? Kalau kesengajaan, ya terlalu pagi juga kalau saya mau bicara soal kesengajaan. Karena begini, ini seperti tadi dari awal kan Pak Haris sudah mengungkap adanya satu pro dan kontra. Artinya bahwa anak ini kan kelihatannya banyak juga yang ngeselin nih. Iya, membuat masyarakat geram lah, banyak publik geram, banyak orang geram. Iya. Orang yang geram banyak, tetapi kan tadi si pengacaranya kan si Pak Rohmat Hidayat bilang loh, kalau sudah proses hukum berarti dia berada di dalam koridornya kan. Lalu Pak Anam bilang ada ketentuannya itu juga, meskipun dia bersalah, betul semuanya kita tidak berkeberatan bahwa memang itulah yang harus dijalankan. Cuman peristiwa ini memang sangat disayangkan. Artinya begini, bahwa kita akan menindaklanjuti pasti. Artinya bahwa nomor satu sudah terjadi pelanggaran, ya kan? Nomor satu pelanggaran. Kedua, Anda bisa lebih jelas lagi pelanggaran yang mana nih? Karena ada pelanggaran yang bersangkutan tersangka, ada juga pelanggaran di proses hukumnya. Bukan, saya melihat pelanggaran ini terhadap penanggung jawabnya. Saya hanya bisa mengawasi aparatnya. Saya tidak bisa mengawasi isinya, Pak. Ya. Tahanannya saya tidak bisa mengawasi. Jadi kita perjelas, jadi maksud Anda adalah di mana kemudian pengawasan dari Polrestabes Bandung terhadap bulian ini? Terhadap, ya betul. Ya. Karena ketentuannya kan sudah jelas. Diatur. Apa yang akan dilakukan Kompolnas? Ya tentunya kalau ada hal seperti ini memang, jadi begini, ada beberapa persoalan yang harus kita tunggu bahwa seseorang harus membuat laporan SKM, saran-saran dan keluhan masyarakat.
Tetapi ada juga peristiwa yang kita bisa tindak lanjuti, artinya bahwa sebagai kasus menonjol, yaitu misalnya satu kasus yang sudah diviralkan seperti ini. Kita bisa menindaklanjuti, kita yang menjemput bola. Kita akan menanyakan apa sih sebetulnya yang terjadi, coba. Menurut versinya, ini kan ada beberapa versi. Kita juga mau dengar dari versinya Polresta itu bagaimana sih? Akan dipanggil kan si yang tugas jaga malam itu. Akan dilihat. Nanti kita lihat, oh berarti ada sesuatu yang salah. Kalau memang ada sesuatu yang salah, kita tindak lanjuti. Kita harus merintahkan diperiksa oleh satuan. Baik, ini penting informasi untuk publik. Jadi Kompolnas, saya ingin tekankan, Kompolnas ingin menyelidiki atau menginvestigasi kasus perundungan di tahanan Polrestabes Bandung ini. Jadi kita bukan menyelidiki, Pak. Kita mengklarifikasi peristiwa ini. Kita harus klarifikasi dulu, karena ini kan sudah viral. Semua orang bisa melihat peristiwanya. Tapi kan dari versinya si petugas jaganya apa sih? Kemudian atasannya apa sih? Bagaimana dengan Kapolrestanya sendiri bagaimana sih? Kita mau dengar juga kan. Kalau klarifikasi dulu kita mau lihat. Betul, meskipun Kapolrestabes Bandung sudah menyatakan bahwa betul itu dilakukan oleh tahanan, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Pertanyaan besar. Kembali lagi ke situ kan. Masalahnya kembali lagi ke situ. Baik, terima kasih Bung Beni Nur Hadi, Komisioner Kompolnas. Terakhir, Bung Hoirul Anam. Bung Hoirul, ini pelajaran penting untuk kita semua, bahwa ketika ada seorang tersangka yang membuat geram publik, katakanlah seperti itu, lalu ia tetap punya hak hukum yang harus dilindungi. Ketika ia kemudian membuat geram, maka hukumlah di pengadilan, proseslah di pengadilan. Iya. Terakhir Anda sampaikan terkait itu, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pelajaran kita semua, publik Indonesia? Ya, jadi jangan sampai kita kalah oleh para penjahat itu dengan menunjukkan perilaku yang sama jahatnya dengan apa yang dilakukan oleh penjahat itu. Makanya dalam konteks hak asasi manusia itu ada beberapa instrumen HAM, ada konvensi anti penyiksaan, ada guiding untuk protokol untuk para petugas penjara, tahanan dan sebagainya, itu ada. Dan kita menggunakan itu. Bahkan kalau misalkan ngomong kepolisian, di zaman Pak Kapolrinya Pak BHD, Bambang Daruni Hendarso, itu beliau mengatakan bahwa zero toleran untuk tindakan penyiksaan, ill treatment dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita jaga lagi, karena memang mengekspresikan keadilan bagi kita terhadap para penjahat bisa kita ekspresikan dengan penghukuman yang semaksimal mungkin. Bahkan dengan berbagai lapisan pasal-pasal yang menunjukkan kejahatan itu memang variatif gitu. Seperti yang saya tadi bilang, ini tidak hanya soal merendahkan, tapi ini juga mengundang kekerasan berikutnya, dan ini sangat berbahaya gitu. Dan ini sangat berbahaya. Baik, terima kasih Bung Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM, telah memberikan informasinya di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sekali lagi, dan kami sampai akhir kami terus menghubungi pihak Polrestabes Bandung Jawa Barat, namun belum ada respon terkait ini.